Pagi-pagi kita sarapan, minum teh. Wah, segernya. Waduh, nikmat. Tes, hangat badan. Cabai juga membutuhkan sarapan, membutuhkan nutrisi, membutuhkan gizi biar seger. Karena pada pagi hari mulut daun atau stok mata itu membuka, minta makan. Kita berikan sarapan supaya tanaman itu juga seger kayak kita. Kita itu sarapan, dia juga butuh sarapan. Kalau kita sarapan tiap hari, ini seminggu sekali pemirsa, sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sagio. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Pemirsa, apa kabarnya? Masih semangat-semangat toh? Nanam-nanam di rumah, nanam-nanam di rumah, buat olahraga, buat pikiran jadi fresh, buat nambah semangat, menambah imunitas. Cabai saya ini umur 60 hari dari semai, sudah berbunga dan sudah sedikit mulai muncul buahnya. Buah cabai ini agar tidak rontok dan buahnya jadi, ini butuh juga nutrisi, butuh juga makanan. Makanan dan nutrisi itu tidak hanya dari bawah, tetapi dari atas juga membutuhkan pemirsa. Ayo pemirsa, kita praktek cara pemberian nutrisi atau pemberian makanan pada tanaman cabai khusus bagian atas. Ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sekitar jam matahari terbit itu sekitar sampai jam 9-an lah pemirsa. Karena apa pemirsa? Pada pagi hari stok mata atau mulut daun itu membuka, sehingga kita pemberian langsung diminum. Nah, itu langsung masuk ke tanaman. Nah, sehingga manfaatnya itu lebih bagus daripada kita pemberian di sore hari. Ini yang saya gunakan atonik. Atonik ini adalah zat pengatur tumbuh, bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi, kebutuhan makanan pada tanaman supaya buahnya itu bisa berbobot, bisa bagus-bagus pemirsa. Ini kebetulan saya menggunakan atonik. Sebenarnya merek-merek lain itu bisa ada. Gandasil itu juga termasuk, gandasil daun, gandasil B dan gandasil D itu juga termasuk zat pengatur tumbuh, khusus bisa untuk pertumbuhan tanaman cabai, bunganya tidak rontok, buahnya bisa padat pemirsa. Ayo kita buat prakteknya pemirsa, supaya nanti kita bisa mempraktekkan di rumah masing-masing pemirsa. Pemirsa, ini 2 liter air saya kasih 4 mili. Nah, saya pakai tutupnya aja pemirsa, tutup yang bagian dalam. Ini kira-kira 4 mili. Kita masukkan ke sprayer. Nah, pemirsa, tadi belum saya kasih air, tujuannya apa? Setelah saya kasih air, nanti itu akan nyampur sendiri. Nah, sini bisa. Dah, cukup. Setelah itu kita kocok, kita goyang-goyang seperti ini supaya lebih merata lagi. Menyemprotnya, teknik menyemprotnya itu bagian atas juga bagian bawah. Karena apa? Stok mata atau mulut daun itu banyak di bagian bawah. Nah, seperti ini pemirsa. Semprot sampai merata. Setelah atas, dari bawah juga kita semprot.
Ya sedikit dibuka-buka. Kan tanaman kita nggak luas, nggak begitu banyak. Tapi kalau pemirsa menggunakan di sawah itu pakai tangki yang besar, itu akan juga lebih mudah. Ini cabai rawit biasa yang putih. Kalau ini cabai rawit yang hijau, yang buat lalap itu. Nah ini memang agak berbeda sama dengan ini. Kalau ini daunnya itu gede-gede, kalau ini memang kecil-kecil. Nah ini saya menanam tanaman cabai rawit yang biasa, cabai rawit lalap, dan itu yang kecil-kecil juga cabai rawit keriting. Saya juga nanam pemirsa. Tapi nanti pergi sekitar semingguan lagi sudah saya pindahkan ke polybag yang lebih besar. Pemirsa, ini tanaman cabai yang masih remaja. Ini cabai keriting, ini cabai lalap. Nah, pemirsa mau tahu nggak perbedaan cabai rawit putih, cabai keriting dan cabai rawit hijau? Nanti saya ajarin pemirsa. Jadi ketika pemirsa nanam cabai, kok cabainya seperti ini? Nah, seperti itu nanti pemirsa. Biar tahu jenisnya. Nah, ini saya petik daunnya. Maaf ya tanaman cabai. Saya ngambil sedikit aja. Maaf. Buat pembelajaran. Nah, ini usianya sama. Pemirsa, ini daun cabai rawit putih. Daunnya itu besar-besar loh. Segini pemirsa. Oh, ini masih remaja. Sama seperti ini. Ini cabai rawit putih pemirsa ya. Ini cabai rawit hijau. Nah ini usianya sama. Ini cabai keriting. Perbedaannya daunnya itu yang keriting itu memanjang. Kalau yang ini, nah memang besarnya dari lebarnya itu besarnya ini, tetapi panjangnya tetap masih panjang daun cabai keriting. Lebih meruncing. Nah nih kayak wayang gitu. Nah ini sekarang kayak jelas kelihatan beda. Kalau sama dibandingkan dengan ini jelas sekali berbeda jauh. Daunnya gede-gede, buahnya juga gede-gede. Tapi ini yang cabai rawit keriting ini nanti buahnya agak gede tapi panjang. Cara pengaplikasian kebutuhan nutrisi atau kebutuhan gizi atau zat perangsang tumbuh tanaman pada tanaman cabai supaya tanaman tetap sehat, bunganya banyak, buahnya lebat dan berisi pemirsa, dan tidak rontok pemirsa, supaya nanti kalau panen kita tambah seneng. Nah, kebutuhan gizi ini harus kita berikan seminggu sekali. Makan enak juga pemirsa. Makan enak tidak hanya bagian bawah, atas juga perlu makan enak pemirsa. Supaya apa? Tanamannya sehat. Salam pertanian, terus semangat, jaga kesehatan. Dadah pemirsa.